Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya akhirnya Lause bisa bertemu kembali. Sudah lama Lause Nina gak bertemu dengan anak-anak secara fisik. Kita hanya bisa bertemu melalui layar televisi. Wah, Lause lihat semuanya udah siap ya untuk beribadah pada pagi hari ini. Hari ini Lause Nina gak sendiri tapi ditemani oleh satu Lause baru. Lause panggil ya. Tara! Halo adik-adik, nama Lause Angel. Nah adik-adik tahu nggak yang udah kenal belum sama Lause Angel? Iya, Lause Angel ini anaknya Muse Gabriel. Lause Angel, bosen nggak sih stay at home? Bosen nih nggak bisa keluar-keluar ya. Biasa kalau di rumah Lause Angel ngapain aja? Lause belajar, terus nonton, atau masak-masak. Oh begitu ya, Lause Angel. Selama di rumah itu sebenarnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita enggak sih? Bersama-sama dengan kita dong. Waktu senang Tuhan Yesus ada? Iya. Waktu susah ada enggak? Ada dong. Oke, berarti Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita di dalam setiap keadaan. Nah, anak-anak di rumah sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian apa Lause? Jalan serta Yesus. Semua siap-siap ya, ikuti Lause. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekarang tangannya dilipat, kepala ditundukkan, semua ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Walaupun kami berada di rumah, Tuhan Kau siapkan hati kami Tuhan, boleh sungguh-sungguh Tuhan memuji nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau tolong semua Lause yang melayani pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tetap duduk atau berdiri ya Lause Angel? Tetap berdiri, Se. Kenapa anak-anak harus berdiri terus? Karena kita akan pujikan dengan gerakan nih. Oke, jadi sekarang kita akan menyanyikan satu pujian. Anak-anak tetap berdiri, ikutin Lause Nina, Mas Lause Angel ya. Semua tergerak, tidak ada yang duduk. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, you made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me, you are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. I will never be lost, I won't be all alone. You found me, saved me, you made me your own. I will never be lost, I won't be all alone. You guide me, change me, you are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita pada Tuhan. Kita bisa scan QR code yang ada di layar, atau kita juga bisa masukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Dan nanti kita bawa saat kita bisa ibadah di gereja. Lause rindu adik-adik bukan hanya memberikan persembahan dalam bentuk materi, tapi adik-adik juga mempersembahkan hidup kalian sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Mari kita pujikan, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang.
tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih cukupkan segala kebutuhan kami. Kami bawa persembahan ini kepadamu. Dan kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini bisa Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita untuk boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Lalu seharap semua duduk dengan tenang, tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang tidur-tiduran, tidak ada yang makan, tidak ada yang kesana kemari. Kita akan naikkan satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Semua anak-anak di rumah naikkan dengan sungguh-sungguh. Katakan hanya ada satu Tuhan di dalam hidup kita. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu Kita mainkan lagu ini, semua anak-anak di rumah duduk dengan tenang. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong anak-anak duduk dengan tenang. Setiap anak-anak berdoa di dalam hati, katakan Tuhan tolong saya Tuhan untuk boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Semua katakan Tuhan terima kasih Engkau mengasihi aku. Masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan boleh duduk dengan tenang. Tuhan juga tolong Lause yang akan bercerita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, stres.
Yang ini belum dibaca. PR ini belum dikerjakan. Aduh, gimana aku bisa naik kelas besok? Sisil, lagi ngapain kamu di situ? Kok aku dengar kamu kayak ngomel-ngomel gitu sih? Aku bukan sedang ngomel-ngomel, Kak. Tapi aduh, aku lagi stres banget nih. Memangnya kenapa kamu stres gitu? Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Kemarin kan aku sakit. Jadi aku tidak bisa ikut sekolah online selama 3 hari. Lalu besok ada PAT. Nah, gimana aku bisa naik kelas kalau aku belum belajar? Apalagi apa? Ya itu. Apalagi papa dan mama sering marah-marah di rumah. Suruh ini, suruh itu, bilang aku malas belajar. Dan waktu aku tanya mereka, malah dimarahin karena mereka juga sibuk di rumah. Aduh, kapan ya pandemi ini berakhir? Aku pengen kembali ke sekolah saja. Lebih enak daripada online. Kak, Tuhan kita kan Tuhan yang maha kuasa, maha hebat, bisa melakukan mujizat. Memang tidak bisa ya Tuhan kita menghentikan pandemi ini. Dan yang terpenting, Tuhan kita bisa gak ya bantu aku untuk PAT besok? Aduh, gimana nih? Sisil, ya kamu benar. Tuhan kita memang Tuhan yang hebat. Dia sanggup loh menolong anak-anaknya melewati kesulitan. Asal saja Apa, Kak? Ada syaratnya ya? patuh dan taat pada perintahnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia bisa loh menolong kita, termasuk menolong kita dari kesulitan yang terlihat tidak mungkin yang kita hadapi, sesuai dengan kehendak dan waktunya. Kamu ingat kan Sisil cerita bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel melawan tembok raksasa bangsa Yeriko yang tidak mungkin mereka hancurkan? Begini ceritanya. Bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka sangat bahagia karena Tuhan memimpin mereka melewati laut, padang pasir, bahkan ancaman kematian. Dan saat ini mereka akan memasuki kota Yeriko. Yeriko adalah kota dengan benteng yang kuat dan kokoh. Pintu gerbangnya itu ditutup rapat supaya orang Israel tidak dapat masuk. Berdasarkan catatan, Yeriko memiliki 2 lapis tembok setebal 6 meter dan setinggi 14 meter. Wow, siapa ya yang bisa masuk, menaiki temboknya, dan menduduki kota benteng itu? Sepertinya tidak mungkin. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, aku serahkan kota Yeriko ini beserta raja dan tentaranya ke dalam tanganmu. Tetapi pimpinlah bangsa itu mengelilingi Yeriko 1 kali. Lakukanlah itu selama 6 hari. Di hari ke-7, jika trompet berbunyi panjang, seluruh bangsa itu harus bersorak dengan keras, maka tembok itu pasti runtuh. Keesokan harinya, Yosua membentuk bangsa Israel menjadi barisan yang panjang. Yosua berpesan kepada bangsa Israel, Ingat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan ada yang bersuara atau berkata-kata apapun. Kemudian, bangsa Israel mulai mengelilingi kota Yeriko.
Di bagian depan adalah tentara bersenjata. Di belakang terlihat 7 imam yang meniup trompet. Beberapa imam yang lain mengangkut tabut perjanjian, diikuti bangsa Israel dalam barisan yang panjang sekali. Mereka berjalan beriringan mengelilingi kota itu. Sementara itu, pasukan Yeriko memperhatikan di balik tembok kota. Mereka sudah siap melawan bangsa Israel. Tetapi Israel tidak menyerang mereka. Selama 6 hari, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko lalu pulang ke kemahnya. Dan selama itu tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut mereka. Bayangkan, Raja Yeriko mungkin menertawakan dan mengejek mereka. Hahaha, ini mah pawai bukan perang. Lagi pula, mana mungkin mereka bisa mengalahkan kita kalau pekerjaannya hanya putar-putar kota ini saja. Hahaha. Tetapi pada hari ke-7, pagi-pagi benar, bangsa Israel sudah mengelilingi kota Yeriko. Hanya saja, hari ini bukan 1 kali mereka keliling kota itu, tetapi 7 kali. Dan sesudah 7 kali, tiba-tiba ke-7 imam yang berjalan paling depan meniup trompet sekeras-kerasnya. Maka Yosua melompat ke depan bangsa Israel dan berkata, Bersoraklah hai Israel, bersoraklah. Tuhan Allah sudah memberikan kota ini kepada kita. Dan bersoraklah Israel dengan nyaring. Lihatlah, tembok besar itu mulai bergetar. Lalu goyanglah pondasinya yang kokoh itu. Tembok itu pecah dan runtuh. Pintu-pintu gerbang mulai terlepas dari engselnya. Dan akhirnya tembok yang kuat dan kokoh itu roboh. Bangsa Israel bersorak karena gembira. Mereka berlari masuk ke dalam kota. Seluruh kota dan segala isinya dimusnahkan sesuai dengan firman Tuhan kepada Yosua. Itulah kisah runtuhnya tembok Yeriko karena kuasa Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Tuhan yang seperti apa. Kita belajar Allah itu setia pada janjinya. Janji Allah memberikan Kanaan diawali dari janji Allah kepada Abraham. Losa baca ya, Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Selain itu, juga tercatat di kitab Keluaran, Ulangan, dan lain-lain. Jadi adik-adik, sudah beratus-ratus tahun, mungkin 500-600 tahun lah ya, sudah melewati banyak generasi. Sekalipun Israel itu berulang kali tidak setia, tapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Apalagi jika kita mengingat janji Tuhan menyelamatkan manusia yang disampaikan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, digenapi ribuan tahun kemudian, Yesus lahir, mati, dan bangkit. Adik-adik, setiap masa itu ada cerita suka, ada kesulitannya sendiri. Hari ini loso-loso pakai baju seragam sekolah ya.
Nah, demikian juga kehidupan kita saat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, termasuk juga saat kita diizinkan hidup pada saat pandemi corona. Tapi ingat, Tuhan tetap setia. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, tentu enggak seharusnya ya kita memandang remeh dan mempermainkan kasih setia Tuhan. Kita akan berjuang untuk setia pada Tuhan. Itu ya yang kita pelajari tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang setia. Ya, selanjutnya respon kita apa? Ya, respon kita adalah taat. T-A-A-T. Nah, tentu adik-adik dan Lose juga sering mendengar kata taat. Taat itu apa sih? Taat itu bukan sekedar melakukan apa yang diperintahkan atau yang diminta. Taat itu melakukan dengan rela dan segera, tidak menunda-nunda. Melakukan dengan apa? Rela dan segera. Percayalah pada hati Tuhan. Maksud Tuhan selalu untuk kebaikan kita. Sekalipun saat ini kadang-kala kita belum mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Seperti bangsa Israel diminta mengelilingi tembok Yeriko untuk bisa meruntuhkannya. Coba dipikir, mana bisa meruntuhkan tembok Yeriko dengan berkeliling selama 6 hari 1 kali. Hari terakhir 7 kali. Tapi bangsa Israel mau melakukannya. Nah, adik-adik termasuk kepada orang tua. Ada teman Lose yang punya talenta bermain musik yang bagus banget, terutama piano. Dari kecil dia kursus piano dan setiap hari orang tuanya mewajibkan dia latihan paling sedikit setengah jam. Dia sering ngeluh dan cerita sama Lose, bilang capek. Gak seneng, papa mama kok begini sih, sementara anak yang lain gak diwajibin latihan tiap hari setengah jam. Nah, tahu gak, temen Lose ini sengaja cari cara supaya bisa berkurang latihan pianonya. Jadi caranya dia sengaja tuh bolak-balik ke toilet, buka kulkas, ambil snack. Nah, mamanya berpikir kalau patokannya jam akan sulit nentuin. Ini anak sudah latihan setengah jam belum? Akhirnya mamanya punya cara, pasang alarm. Jadi kalau dia ke toilet atau makan snack atau yang lainnya, alarmnya dimatiin. Supaya bisa apa? Supaya bisa dipastiin dia latihan full setengah jam. Nah, suatu hari ketika dia kuliah, dia bilang sama Lose, "Hailey, aku nulis surat sama papa mama. Mereka sampai nangis loh baca surat aku." Terus Lose nanya, "Loh, kenapa memangnya?" Tahu nggak? Aku sekarang berterima kasih banget sama papa mama yang mau repot-repot mendisiplin aku latihan piano setiap hari. Aku bersyukur banget. Kenapa? Ayo, tahu nggak kira-kira? Papa mamaku bangkrut, ditipu orang, sehingga sebetulnya aku udah nggak bisa kuliah lagi. Tapi karena aku bisa memberikan les piano, aku sekarang udah bisa ngelesin. Sebentar lagi aku sudah lulus. Nah, adik-adik, itu salah satu contoh. Kadang kita nggak bisa ngerti ya, kenapa Tuhan, orang tua, atau guru, atau siapa saja yang punya otoritas atau yang memimpin kita, meminta kita melakukan sesuatu. Sepanjang yang diminta tidak melanggar firman Tuhan, mari kita lakukan dengan rela dan segera.
sangat penting. Percayalah hatinya Tuhan, hati orang tua. Maksudnya adalah untuk kebaikan kita. Jadi mari kita minta tolong Tuhan supaya kita punya hati yang percaya penuh bahwa maksud dan kehendaknya pasti yang terbaik. Adik selanjutnya nanti kita akan menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik, kita masuk ayat hafalan bulan ini dari Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang selalu setia menepati janji. Tolong kami Tuhan, punya hati yang sungguh-sungguh percaya padamu dan mau taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin sekolah minggu online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan selanjutnya kita masuk dalam aktivitas. Nah adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Tapi kira-kira aktivitasnya apa ya Lausa Nadine? Aktivitas hari ini kita bermain tebak toko Lausa. Wah, tebak toko. Apa ya, tapi tebak toko tuh kayak gimana sih Lausa? Jadi nanti Lausa akan sebutkan beberapa ciri-ciri dari toko tersebut. Nah, nanti adik-adik menebak toko tersebut. Oke, kira-kira adik-adik siap ya? Jadi sekarang pertama Lausa Nadine dulu. Yang pertama, aku adalah seorang hamba Allah. Aku seorang yang kurang pandai dalam berbicara. Aku ditugaskan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, coba sekarang adik-adik kira-kira jawab siapa itu ya? Nah, kira-kira siapa Lausa jawabannya? Jawabannya adalah Musa. Oke, Musa yang pertama. Oke, sekarang yang kedua ya. Aku merupakan seorang imam. Allah menugaskan aku untuk menemani adikku untuk memimpin sebuah bangsa. Nah, lalu ada satu kejadian di mana tongkatku ini mengeluarkan bunga. Ayo adik-adik, Lausa hitung ya. Nah, siapa adik-adik jawabannya? Ayo, siapa yang benar? Jawabannya itu adalah Harun. Oke, lanjut tokoh yang ketiga. Aku adalah seorang dari keturunan Efraim. Aku dahulu seorang abdi dari Musa. Sampai pada akhirnya, aku dipilih untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Aku merupakan pemimpin dari bangsa Israel ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Siapakah aku? Nah, jawabannya yaitu Yosua. Ayo, siapa yang benar adik-adik? Nah, sekarang Lausa akan menyebutkan yang keempat ya. Aku adalah seorang keturunan dari Yehuda. Aku merupakan salah satu dari ke-12 pengintai yang Musa utus untuk mengintai tanah Kanaan. Hayo, siapa adik-adik? Nah, jawabannya apa Lausa? Jawabannya yaitu Kaleb. Ayo, ada yang salah nggak? Yang terakhir nih, yang terakhir. Oke, tokoh yang terakhir. Aku adalah seorang wanita yang percaya kepada Allah. Aku tinggal di suatu kota yang sangat besar.
Aku membantu 2 orang pengintai untuk bersembunyi. Siapakah aku? Nah, jawaban yang terakhir yaitu Rahab. Ayo, Lause tanya sekarang siapa yang benar semua? Ayo, Atau siapa? ada yang salah nih, ada yang salah. Nah, sekian dulu ya adik-adik untuk aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.